Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulhatul Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konselor dalam konseling, di mana dalam materi tersebut membahas kualitas kepribadian konselor. Kita langsung saja ke pembahasan. Nah, menurut Profesor Surya, kepribadian itu merupakan faktor yang paling penting dalam proses konseling. Jadi, kepribadian seorang konselor itu merupakan faktor yang paling penting dalam berjalannya proses konseling. Nah, seperti yang dinyatakan Perez, temuan penelitian menunjukkan bahwa pengalaman orientasi, teoritis, dan teknik yang digunakan itu bukanlah penentu utama aktivitas seorang terapis, akan tetapi kualitas kepribadian konselor. Nah, jadi orientasi, teoritis, dan teknik yang digunakan itu bukanlah penentu utama, melainkan kualitas kepribadian konselor. Bukanlah pendidikan dan pelatihannya sebagai kriteria dalam evaluasi keefektifannya. Kepribadian konselor merupakan titik tumpu yang berfungsi sebagai penyeimbang antara pengetahuan mengenai dinamika perilaku dan keterampilan terapeutik. Nah, jadi keyakinan bahwa kepribadian konselor itu merupakan kunci yang berpengaruh dalam hubungan konseling. Akan tetapi, kepribadian konselor tidak dapat mengganti kekurangan pengetahuan tentang perilaku dan keterampilan terapeutik. Jadi, kepribadian konselor itu tidak dapat mengganti kekurangan serta pengetahuan tentang perilaku dan keterampilan terapeutik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembentukan kualitas kepribadian. Nah, dalam pembentukan kualitas kepribadian konselor ini, perkembangan dari panduan yang terjadi dari genetika, konstitusi, pengaruh lingkungan, cara-cara yang unik dalam memadukan semua, sehingga terjadilah pribadi yang khas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kualitas seorang konselor. Nah, kualitas seorang konselor ini ada 11. Yang pertama yaitu pengetahuan mengenai diri sendiri. Nah, pengetahuan mengenai diri sendiri itu kita menyadari kebutuhan apa yang ada pada diri kita, atau konselor menyadari kebutuhan apa yang ada pada diri konselor. Nah, yang kedua, menyadari perasaannya. Nah, konselor itu menyadari perasaan apa yang ia rasakan. Dan yang ketiga yaitu konselor dengan self knowledge. Ia sadar akan apa yang membuat mereka cemas, dan dalam konseling dan pertahanan apa yang ia gunakan untuk mengurangi kecemasan tersebut. Nah, jadi seorang konselor itu sadar akan apa yang membuat dirinya cemas, dan dia juga akan menggunakan pertahanan untuk mengurangi kecemasan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya. Nah, satu hambatan yang sering terjadi dalam mewujudkan pengetahuan diri sendiri adalah saat konselor menggunakan pertahanan yang sama yang dilakukan oleh konseling. Nah, dalam melindungi diri sendiri dan kecepatan dalam memandang dirinya dan pekerjaannya. Nah, terkadang juga mereka cenderung tergesa-gesa memuji diri sendiri ketika berhasil, dan cenderung menyalah manakala tidak memperoleh kemajuan dalam memotivasi konseling. Nah, selanjutnya kita masuk ke kualitas seorang konselor yang nomor 2 yaitu kompetensi. Nah, kompetensi yang dimaksudkan kompetensi adalah bahwa konselor itu memiliki kualitas kepribadian seperti fisik, intelektual, emosional, sosial, moral. Makin banyak kompetensi yang dimiliki konselor, makin banyak kemungkinan konselor dapat membantu konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memperoleh kompetensi hidup. Jadi, semakin banyak kompetensi yang kita ketahui, semakin banyak pula kita memperoleh kompetensi hidup. Seorang konselor yang senantiasa berusaha menjadi lebih kompeten itu memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama, secara berkelanjutan, ia senantiasa berusaha meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan
konseling, antara lain melalui bacaan, menghadiri konferensi seminar, mengikuti pelatihan, berdiskusi dengan teman sejawat. Selanjutnya, mereka senantiasa mencari pengalaman-pengalaman hidup yang baru yang dapat membantu meningkatkan kompetensi dalam mempertajam penampilannya. Nah, selanjutnya mereka senantiasa mencoba berbagai gagasan dan pendekatan dalam konseling. Dan yang terakhir, mereka juga senantiasa melakukan penelitian. Nah, hal-hal tersebut bisa membuat konselor senantiasa lebih kompeten dan memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, kualitas seorang konselor yang keempat yaitu dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya itu ada di sini ada 4 bagian. Yang pertama, dapat percaya dan konsisten. Nah, dapat dipercaya kita meyakinkan terhadap konseli bahwa kita bisa menjaga amanahnya, serta kita juga konsisten terhadap apa yang kita tetapkan. Nah, baik secara verbal maupun nonverbal menyatakan jaminan kerahasiaan terhadap konseling. Selanjutnya, tidak menghakimi dan menerima konseling dengan pengertian dan kebaikan. Yang terakhir, bertanggung jawab dan bersikap profesional. Jadi bertanggung jawab dan bersikap profesional itu termasuk dari bagian dapat dipercaya. Yang kelima, kualitas seorang konselor yang kelima yaitu kejujuran. Nah, kejujuran ini mutlak mempunyai makna bahwa seorang konselor itu harus terbuka, otentik, dan sejatinya dalam penampilannya. Nah, saat kita sebagai konselor bersikap jujur, maka klien itu akan merasa bebas untuk melakukan hal sama. Klien juga akan bebas menyampaikan apa yang ia rasakan itu dengan jujur. Selanjutnya, kualitas seorang konselor yang nomor 6 yaitu kekuatan daya. Nah, kekuatan konselor mempunyai peranan yang penting dalam konseling. Karena kemungkinan konseling merasa aman dalam proses konseling. Nah, kekuatan konselor itu juga dapat menepis anggapan bahwa konselor sebagai sumber yang mengacaukan pikiran konseling. Jadi, kekuatan atau daya ini bisa menepis pikiran yang bisa mengacaukan konseling. Selanjutnya, kekuatan ini penting karena dapat membantu konseling dalam mengembangkan diri. Dalam kekuatan ini penting karena dapat mengembangkan diri konseling. Konselor dengan kekuatan yang baik adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, ia mampu menetapkan batasan yang beralasan dan mematuhinya. Yang kedua, dapat mengatakan suatu yang sulit dan membuat keputusan yang mungkin sulit untuk diterima oleh konseling. Dan yang ketiga, fleksibel dalam melakukan pendekatan konseling. Terakhir, dapat tetap menjaga jarak dengan konseling, tidak terbawa emosi timbul pada saat proses konseling. Jadi kita sebagai konselor harus bisa tetap menjaga jarak dan tidak terbawa emosi agar proses konseling itu bisa berjalan dengan lancar. Yang ketujuh yaitu kehangatan. Nah, kehangatan itu meliputi sikap yang ramah, peduli, dan dapat menghibur orang lain. Dengan kehangatan, maka konseli akan merasa nyaman dan dia akan merasa dihargai. Nah, kehangatan itu pada umumnya dikomunikasikan dengan cara nonverbal. Misalnya kita seperti tekanan suara, ekspresi mata, mimik wajah, dan isyarat badan. Nah, isyarat tersebut tentunya menunjukkan bahwa kita konselor itu peduli terhadap konseli dengan cara merespon dengan menggunakan isyarat. Selanjutnya, karakteristik konselor yang memiliki kehangatan itu sebagai berikut. Yang pertama, konselor
tersebut mendapatkan kehangatan yang cukup dalam kehidupannya sehingga ia bisa berbagi dengan lainnya. Nah, yang kedua, konselor tersebut mampu membedakan antara kehangatan dan perasaan emosional. Yang ketiga, konselor tersebut tidak menakutkan dan membiarkan orang merasa nyaman dengan kehadirannya. Dan yang terakhir, konselor tersebut memiliki sentuhan manusiawi yang mendalam terhadap kemanusiaannya sendiri. Nah, itulah karakteristik konselor yang harus dimiliki oleh kita, tentunya kita sebagai konselor. Nah, yang kualitas konselor yang nomor 8 yaitu pendengar yang aktif. Nah, konselor secara dinamis itu terlibat dengan proses seluruh konseling. Menjadi pendengar yang aktif merupakan penengah antara perilaku hiperaktif dan mengganggu dengan perilaku pasif yang kebingungan. Jadi pendengar yang aktif itu melibatkan seluruh proses konseling dari awal sampai akhir agar konselor bisa berjalan dengan efektif. Nah, konselor yang mampu mendengar berikut. Nah, yang pertama, ia mampu orang lain yang bukan dari kalangannya sendiri. Yang kedua, menantang konseli dalam konseling dengan cara-cara yang bersifat membantu. Dan yang keempat, memperlakukan konseli dengan cara-cara yang dapat menimbulkan respon yang bermakna. Dan yang terakhir, berkeinginan untuk berbagi tanggung jawab secara seimbang dengan konseli dalam konseling. Nah, selanjutnya kita masuk kualitas seorang konselor yang nomor 9 yaitu sabar. Nah, konselor itu memerlukan kesabaran karena memberikan peluang bagi konseling untuk berkembang dan memperoleh kemajuan dalam tahap-tahapan secara alami. Nah, konselor itu tidak dapat memaksa atau mempercepat pertumbuhan psikologis melebihi kondisi keterbatasan konselor. Jadi konselor itu tidak bisa memaksa untuk mempercepat pertumbuhan psikologisnya. Nah, konselor yang memiliki kualitas yang sabar itu sebagai berikut. Yang pertama, ia memiliki toleransi terhadap ambiguitas. Nah, jadi konselor itu memiliki toleransi. Yang kedua, mampu berdampingan dengan konseli dan membiarkan untuk mengikuti arahan sendirinya meskipun kemungkinan konselor mengetahui adanya jalan yang lebih singkat. Selanjutnya, ia tidak takut akan pemborosan waktu dalam minatnya terhadap pertumbuhan konseling. Jadi konselor tersebut tidak akan pernah takut terhadap pemborosan waktu dalam pertumbuhan konseling. Nah, yang terakhir dapat dipertahankan tinjauan dan pertanyaan yang akan disampaikan dalam sesi yang digunakan kemudian. Nah, selanjutnya kita masuk ke kualitas seorang konselor yang ke-10 yaitu bebas. Nah, konselor yang memiliki kebebasan mampu memberikan pengaruh secara signifikan dalam kehidupan konseling sambil meninggalkan kebebasan klien untuk menolak pengaruh itu. Nah, kebebasan konselor itu sangat penting peranannya dalam konseling karena konselor akan memahami konselingnya lebih nyata. Yang pertama. Yang kedua, mengurangi keinginan konseli ingin melawan. Yang ketiga, membawa konseli dalam hubungan yang lebih akrab. Yang keempat, yang terakhir, makin banyak kebebasan diciptakan dalam konseling, maka makin banyak kebebasan konseli. Jadi, semakin banyak kita menciptakan kebebasan untuk konseling, makin banyak pula kita membawa konseling dalam kebebasannya. Nah, konselor yang bebas akan tampak dalam sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan nilai tinggi terhadap kebebasan dalam hidupnya. Nah, yang kedua, dapat membedakan antara manipulasi dan edukasi dalam konseling. Yang ketiga, memahami perbedaan antara kebebasan yang dangkal dengan yang sesungguhnya dan membantu konseli dalam konseling dengan menghargai perbedaan itu. Nah, dan yang terakhir, mencoba dan menghargai kebebasan yang benar dalam hubungan konseling. Itulah
kebebasan yang tampak dalam konselingnya. Kualitas seorang konselor yang ke-11 yaitu kesadaran holistik. Nah, pendekatan holistik dalam konseling bermakna bahwa konselor itu menyadari keseluruhan konseli dan tidak mendekatinya hanya dengan melihat dari satu aspek saja. Nah, pada pendekatan holistik dalam konseling ini sangat penting karena tidak bisa satu masalah dalam satu dimensi dirujukkan pada dimensi lain, melainkan harus dilihat dalam satu keutuhan. Nah, dengan kesadaran holistik ini, konselor dapat mengurangi efek masalah yang sulit pada suatu dimensi dengan memperluas pertumbuhan dan dalam dimensi lainnya. Jadi dengan kesadaran holistik ini, konselor dapat mengurangi efek masalah yang sulit pada dimensi dengan memperluas pertumbuhan dalam dimensi lainnya. Nah, konselor yang memiliki kesadaran holistik memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama, menyadari akan dimensi kepribadian dan kompleksitas keterkaitannya. Selanjutnya, mencari konsultasi secara tepat dan membuat rujukan secara cerdas. Dan yang terakhir, familiar dan terbuka pada banyak teori tentang perilaku. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.